Halo, halo, saya ajak Anda ngobrol lagi dengan Bung Rocky ini, mumpung belum terbang dari Istanbul ya. Bung Rocky ini kemarin kan kita bahas soal pernyataan dari Boy Thohir, kakak kandung Erick Thohir yang menyatakan bahwa sepertiga dari orang yang menguasai ekonomi di Indonesia itu mendukung paslon 02 ya. Itu kan yang disebut dalam relawan etas itu, Erick Thohir dan alumni Amerika Serikat. Dan waktu itu disebutkan di situ bahwa Jarum, Sampurna, kemudian juga Adaro itu berkumpul di situ. Tapi yang ternyata nggak lama kemudian Jarum membantah soal itu bahwa mereka tidak tahu menahu soal itu. Dan yang menarik Adaro yang notabene ini kan sahamnya juga dimiliki oleh Boy Thohir kan dia pernah, saya nggak tahu apakah dia masih jadi presiden direktur atau tidak di Adaro, tapi Adaro juga membantah bahwa itu sikap pribadi dari Boy Thohir dan mereka membebaskan para karyawannya untuk memilih siapapun calon calon presidennya. Saya kira ini menarik ternyata bahwa oligarki itu tetap rasional juga. Mereka tidak mau kemudian menaruh telur dan kemudian teriak-teriak kepada banyak orang bahwa gua taruh telur sepenuhnya loh di 0002 gitu. Mereka masih wait and see juga kelihatannya ini Bung Rocky. Saya kira itu taktik atau strategi hasil rapat komisaris tuh dengan CEO-nya tuh dan menganggap bahwa oke, silakan Pak Boy Thohir untuk ucapkan itu, tapi nanti kita akan bantah ya. Kira-kira begitu. Jadi Jokowi sudah dipermainkan. Kan kita bisa bayangin Erick Thohir, Junto, kakaknya Boy Thohir, pasti ditegur Jokowi itu karena sinyal-sinyal mungkin kurang membantu Pak Prabowo atau karena bagaimanapun Erick Thohir punya semacam kejengkelan. Saya sebut aja kejengkelan pada Jokowi. Karena yang diululukan pada waktu itu bahkan disebutkan berkali-kali sebagai calon wakil presiden adalah Erick Thohir. Walaupun kita tahu Erick Thohir terima itu sebagai fakta politik, tetapi kekuasaan itu tetap punya kemungkinan untuk bermain di belakang layar. Dan saya mungkin menduga, ini dugaan saya aja, bahwa Erick Thohir mengucapkan secara tersamar kejengkelan dia pada Pak Jokowi. Dan itu boleh kita bayangkan begituan tuh. Tetapi itu tidak mungkin dipublikasi tuh. Dan mungkin sekali, atau saya bukan mungkin sekali, saya bisa duga dengan kuat Jokowi mendengar itu atau mengetahui kasakusuk itu tuh. Karena itu Jokowi minta kepastian, kami kira-kira Jokowi bilang, lu Erick, kan lu sebetulnya gua selamatkan dari keadaan-keadaan khusus sehingga lu akhirnya bisa jadi orang hari ini, jadi tim sukses, jadi apa namanya dalam olahraga segala macam. Jadi saya kira diingatkan oleh Pak Jokowi karena mungkin kelihatan oleh Jokowi kok nggak serius ya Erick Thohir membantu Gibran itu, karena pasti kan Erick Thohir merasa sialan itu kan musik gue kenapa dikasih Gibran. Jadi ini soal-soal yang sifatnya personal tuh dan itu yang menyebabkan harus dibuka atau harus diterangkan secara publik bahwa kami berada di belakang 02. Ngapain mesti diterangkan lagi kan? Kan orang udah tahu kan. Jadi itu saya kira ini analisis saya bahwa Boy Thohir akhirnya mesti mengambil alih kasus ini dan mengatakan kami tetap setia pada 02. Bahkan ingin mengakumulasi sumber daya demi 02. Itu berlebihkan karena semua orang tahu dari awal bahwa Boy Thohir mau dari itu pendukung Jokowi. Ketika Gibran yang dicalonkan itu tentu ada kekecewaan pada keluarga Thohir ini. Ya, ya. Nah, yang menarik ini soal Jarum ya, Bung Rocky. Ini bukan yang pertama kali loh Jarum itu kemudian mencoba dia mendinai adanya asosiasi dia terhadap kekuasaan dalam hal ini Pak Jokowi. Padahal kita tahu ya mereka kan selama ini juga bekerja untuk Pak Jokowi, dan kalau pengakuan dari mantan caleg PSI seperti Guntur Romli itu kan memang Jarum selama ini yang mensupport PSI begitu ya. Tapi ini untuk yang kedua saya mencatat, sebelumnya di KN kan juga dia membantah kalau dia menjadi investor. Dia mengakui bahwa dia cuma CSR-nya saja di sana gitu. Yang kedua sekarang dia membantah juga dalam hal ini. Dan saya kira sebenarnya kan kita kemarin juga membahas, terkejut kita ada Aipan oligarki ini secara terbuka mau ngaku mendukung satu capres. Mereka biasanya main di belakang gitu supaya gampang segera memindahkan telur ketika situasinya berubah kan begitu. Mungkin udah dipindahin juga, bukan telur aja dipindahin, ayamnya udah dipindahin supaya bertelur di tempat yang lain. Dan itu hal yang biasa kan, kita kenal watak dari korporasi adalah follow the power, ikuti powernya atau follow the power. Dan ini yang memungkinkan kita menganalisis bahwa sebetulnya oligarki sudah putuskan untuk tidak lagi mendukung Jokowi. Dan itu tanda pertama tuh, dan kelihatannya itu akan terus berlanjut. Dan kesempatan itu yang dipergunakan sebetulnya oleh Boy Thohir untuk kira-kira reclaim, enggak, kami masih sama-sama. Tetapi juga Boy Thohir tahu bahwa ini pasti akan diklaim terbalik oleh Jarum, kan nggak mungkin
Boy Thohir nggak tahu pikiran Jarum kan. Jadi itu kira-kira ini permainan lempar-lempar bola kecil-kecilan untuk bikin Jokowi bingung. Saya kira ini politik untuk membingungkan Jokowi. Lu kok yang sana bilang dukung, kenapa yang ini nggak mau tuh? Padahal sebetulnya harus dibedakan antara kedudukan Boy Thohir yang memang secara politis sangat basah karena ada di kolam Jokowi, dan Jarum CS yang melihat ya ini bukan cuma soal Jokowi, itu presiden baru juga harus kita pertimbangkan. Demikian juga aliran modal, jaringan modal internasionalnya kan, global capital yang dia kuasai itu juga akan memaksa Jarum untuk melihat Indonesia sebagai bagian yang meragukan kalau belum ada kepastian politik. Kan Jarum ini juga pegang beberapa saham luar negeri kan. Jadi saya kira itu intinya tuh kenapa Jarum sebelumnya diatur sedemikian rupa. Jarum akan katakan tidak, itu urusan pribadi. Dan memang urusan pribadi kan, dan nggak mungkin satu korporasi itu terang-terangan mengatakan kami mendukung 02, enggak. Di belakang layar bisa, tetapi justru yang di belakang layar itu yang diduga oleh Jokowi, loh kenapa makin sedikit sumbangannya, itu pasti ada sumbangan lain yang bocor ke capres yang lain misalnya kan. Itu ini dugaan-dugaan kita karena kita tahu tentang siasat-siasat di belakang layar. Ya, tapi saya kira ini semakin membuat menekan dong secara psikologi pada Pak Jokowi ya, karena bagaimanapun tidak bisa tidak diartikan ya bahwa mereka ini sudah tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi kan, begitu dengan pernyataan seperti itu. Karena rasanya kalau Pak Jokowi masih terlampau powerful dan punya potensi kuat untuk memperpanjang kekuasaannya melalui Gibran dan Pak Prabowo, mereka mungkin akan diam-diam saja tidak memberi bantahan seperti sekarang ini. Itu adalah deklarasi terang-terangan dari oligarki, kami tidak lagi membackup istana. Itu jelas itu poin itu. Tetapi untuk basa-basi beberapa orang kami masih kami suruh untuk bantu 02, kira-kira itu poinnya begitu doang. Jadi Jokowi akhirnya tahu bahwa kapital itu dia selalu bersifat istilahnya apa namanya itu footloose, itu nggak ada jejaknya gitu. Jadi itu yang menunjukkan pada kita bahwa Anda jangan percaya pada kapital, karena kapital itu perlu keamanan. Dan sekarang kapital melihat bahwa modal yang dia tanam di Indonesia itu bisa berantakan nanti kalau dia tidak mulai merambah oposisi. Jadi satu waktu mungkin dalam 1-2 hari ini jelas ada seseorang yang datang ke publik dan mengatakan bahwa kami memang tidak menginginkan lagi Jokowi itu, entah dia suruhan atau siapa, tetapi dasar-dasar itu kan bisa kita duga dari sekarang, walaupun dalam bahasa kebudayaan Indonesia ya itu dibuat dengan cara-cara yang konsultan public relations-nya kira-kira jago lah buat mengatakan bahwa kami sebetulnya udah tidak lagi dengan Jokowi. Tapi sinyal dari Jarum itu pertanda final bahwa oligarki berhenti mendukung istana. Ya. Nah ini sebenarnya kalau ini sama dengan apa yang terjadi di IKN kan ya, Bung Rocky kan, kalau Anda kemarin Anda mengibaratkan bahwa ini seperti lilin yang hampir padam itu kemudian menyala sangat terang, dan itu sebenarnya pola terjadi juga di IKN, dan kita kan sejak awal juga menduga kalau kemudian ada para Taipan membuat konsorsium di IKN itu ya karena memang semata-mata kalau Anda nyebutnya dipalakin kan gitu, diinjak untuk supaya bahwa itu akan jalan begitu. Dan pola yang sama saya kira mungkin juga terjadi pada ETAS ini ya, Erick Thohir dan alumni Amerika ini, karena mungkin ada yang diinjak juga kakinya gitu, terpaksa mereka ngomong, tapi ketika nginjaknya kekencengan mereka teriak juga ngakunya, gue nggak ikut loh. Iya, itu pengetahuan umum begitulah, injak kaki. Lu bayar pajak tuh 2 tahun ke depan, lu bayar sekarang, kira-kira begitu juga. Kita ngerti itu. Tetapi satu hal yang mau kita pastikan bahwa tempatan kita untuk menata kembali negeri ini memang harus dimulai dari semacam gugatan struktural bahwa negeri ini terlalu dikuasai oleh oligarki itu. Tapi kita tahu juga untuk membatalkan oligarki itu nggak bisa dalam 1-2 hari kan. Dan itu memerlukan semacam sebut aja himbauan etis lah. Kalian udah cukup lah, karena itu berubah dong, kira-kira begitu. Itu bagian itu juga masuk tuh. Tapi yang lebih penting saya kira itu adalah teguran dari kapital internasional bahwa kalian itu terikat dengan semacam ya kesepakatan global untuk tidak mendukung rejim yang bersifat memeras. Kan kapitalisme dunia sekarang lagi berupaya untuk punya dimensi etis itu. Mungkin sejak 2 dekade ini kapitalisme mulai mengubah cara mereka untuk melihat keuntungan. Itu saya kira yang masuk di dalam cara berpikir Jarum Group ini. Dan Jarum mungkin merasa bahwa kami mau investasi pada hal-hal yang tidak lagi bersifat pemerasan gitu. Jadi
Dia mungkin berpikir, oh presiden yang akan datang, si ini nggak akan memeras kami, maka kami akan berbaik-baik dengan dia. Tuh sinyal itu mesti dia berikan, karena makin lama orang ingin ada perubahan betul-betul. Jadi kesempatan ini yang akan sengaja diingatkan oleh Jarum bahwa kami juga bisa berbuat etis loh, dalam tanda petik misalnya. Sebelum dia kemudian kembali menjadi rakus. Iya. Memang Jarum ini kan sangat terkenal ya kalau dalam filantropinya di bidang olahraga dan sebagainya, itu dia sangat terkenal gitu ya. Nah tapi gini, saya jadi teringat ya, kemarin kan kita juga membahas ada fenomena bagaimana Bloomberg kemudian menyampaikan, mempublikasikan survei dia terhadap para analis ekonom dan ekonom yang top di Indonesia gitu. Saya kira, dan kita kemarin juga membicarakan, ini pasti juga sinyal buat para pemegang, para financial market dan juga para pemain global gitu. Dan saya kira itu kemudian nyambung ke situasi di dalam negeri saat ini gitu. Saya menganggap Jarum Group ini atau oligarki secara keseluruhan membaca bahasa tubuh Sri Mulyani, dan itu tidak bahwa kalau nggak ada Sri Mulyani itu artinya kesepakatan yang membawa nama negara akan dibatalkan. Kira-kira begitu tuh. Walaupun ini adalah bisnis to bisnis, bahwa saham oligarki itu juga dijual di pasar-pasar saham dunia tuh. Tetapi selalu ada sinyal bahwa kalau Menteri Keuangan itu tidak lagi membackup sistem sebut aja liberalisasi ekonomi, maka kemungkinan bahwa mereka juga akan ditolak atau sahamnya akan jatuh tuh. Jadi mereka mulai menghitung, ini sahamnya bisa jatuh nih. Kalau Sri Mulyani mundur, sahamnya bisa jatuh. Mending dari awal mereka kasih sinyal, kami tidak akan jatuh bersama-sama dengan jatuhnya politik. Bisnis akan tetap hidup kendati politiknya lumpuh. Kira-kira itu. Jadi bagian-bagian ini nggak pernah dikenal oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengenal injak kaki tadi itu. Dia nggak ngerti bahwa kapital itu relasinya itu menjelimet bahkan ke sistem-sistem sel global yang kita nggak tahu. Saham yang dimiliki oleh si A itu dijual ke siapa di dalam pasar internasional. Kemudian brokernya itu siapa? Brokernya mungkin balikin lagi ke Indonesia, lalu dijual lagi ke asing. Kan itu kita nggak bisa duga itu yang disebut the footloose capitalism, kapitalisme yang nggak punya jejak itu. Oke. Jadi kalau kemarin kan banyak orang yang meyakini bahwa kalau pemilu ini mau berintegritas, itu pemilu itu tanpa Jokowi, begitu ya, Bung Rocky ya, kan, dan itu banyak orang yang mendesak semacam itu dan mikir macam-macam cara ada pemakzulan dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan situasi sekarang itu ini yang bisa membangun kesadaran Pak Jokowi, udahlah kalau gitu saya nggak cawe-cawe, mungkin nggak ya kita berharap semacam itu gitu, tanpa tekanan pada Pak Jokowi lagi gitu? Mestinya 2 hari lalu masih bisa, tapi sekarang udah nggak bisa, karena ya Mahfud MD membuka kotak Pandora pada akhirnya, dan itu penanda bahwa kotak Pandora yang udah dibuka nggak mungkin ditutup lagi itu. Di dalam tradisi mitologi, sekali kotak Pandora terbuka itu evil evolves gitu, semua kejahatan muncul di dalam. Yang tinggal adalah hope, only hope remain, dan orang akan lihat hope-nya siapa. Orang akan lihat perubahan ini akan dibawa oleh capres yang mana. Jadi itu intinya kenapa kemudian footloose capitalism ini keluar dari kotak Pandora dan meninggalkan semacam surat di kota itu. Kami udah berubah loh, kami mau membackup pemerintahan yang bersih. Itu pesan, walaupun itu pesan diplomatis, tapi itu bisa dibaca oleh investor asing kan. Dan itu artinya mungkin udah ada deal-deal dengan global capitalism. Kalian udahlah nggak usah dukung-dukung Jokowi lagi tuh. Kan teguran itu harus kita pahami di dalam upaya memahami, dalam upaya mengerti bahwa tatanan dunia itu, politik dan kapital itu nggak pernah terlepas. Dan kapital itu bukan bersifat nasional, kapital selalu berada di tingkat global. Baik, Bung Rocky, ya. Kelihatannya. Sekali lagi, itu adalah penjelasan akademis ya, jangan ada yang tersinggung. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya. Thank you.